Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Manajemen Strategi kelas A akan memaparkan hasil diskusi kami materi tentang konsep BSC dan juga sekilas tentang G-matrix. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Firnanda Cesari Lanovanti. Kemudian yang kedua ada Ajeng Dwipat. Dan yang ketiga ada Bernadette. Dan BSC ini atau Balance Scorecard adalah sistem manajemen yang bertujuan untuk menerjemahkan tujuan strategis organisasi ke dalam serangkaian kinerja yang pada gilirannya nanti akan diukur, dipantau, dan diubah jika perlu untuk memastikan bahwa tujuan strategis organisasi ini dapat terpenuhi. Kemudian, sistem BSC juga bertujuan untuk memberikan pandangan yang lebih komprehensif atau lebih luas kepada para manajer dengan melengkapi ukuran finansialnya melalui matriks tambahan yang mengukur kinerja di berbagai bidang. Bidang-bidang tersebut biasanya adalah kepuasan pelanggan, inovasi produk, dan lain sebagainya. Karakteristik dari Balance Scorecard sendiri, yang pertama ada karakteristik komprehensif. Dalam karakteristik ini, Balance Scorecard memperluas perspektif yang dicakup dalam pengukuran kinerja. Jadi dari yang sebelumnya hanya terbatas pada perspektif pelanggan, proses bisnis internal, dan juga perspektif pembelajaran dan pertumbuhan nanti akan diperluas lagi perspektifnya atau jangkauannya. Kemudian yang kedua yaitu karakteristik koheren. Balance Scorecard dalam karakteristik ini mewajibkan personil untuk membangun hubungan sebab akibat di antara berbagai sasaran strategis yang dihasilkan dalam perencanaan strategis. Setiap sasaran yang ditetapkan dalam perspektif non-keuangan ini harus memiliki hubungan kausal dengan sasaran keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian karakteristik yang ketiga, ada karakteristik seimbang. Dalam karakteristik ini, keseimbangan di antara keempat perspektif dalam Balance Scorecard yang dihasilkan oleh sistem perencanaan strategis sangat penting untuk menghasilkan kinerja keuangan berjangka panjang. Bobot keempat perspektif dalam Balance Scorecard adalah seimbang, di mana perspektif yang satu tidak melebihi perspektif yang lain. Kemudian yang keempat ada karakteristik terukur. Dalam karakteristik ini, Balance Scorecard mengukur secara sasaran strategis yang sulit untuk diukur. Sasaran strategis ini di perspektif pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan merupakan sasaran yang tidak mudah untuk diukur atau tidak mudah terukur. Namun dalam Balance Scorecard, ketiga perspektif non-keuangan tersebut ditentukan ukurannya sehingga dapat diwujudkan untuk mengukur kinerja perusahaan. Yang selanjutnya adalah perspektif dalam Balance Scorecard. Terdapat 4 perspektif yang perlu direncanakan sebelum merancang sebuah Balance Scorecard. 4 perspektif tersebut adalah yang pertama perspektif keuangan, kemudian perspektif pelanggan, ada proses internal, dan yang terakhir adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Untuk yang pertama adalah perspektif keuangan. Perusahaan itu harus mampu mengelola keuangan dengan baik agar keuangannya terus stabil. Perspektif ini bertujuan untuk mencapai keuntungan secara berkelanjutan. Pada dasarnya, apapun yang terkait dengan kesehatan dan kinerja keuangan perusahaan dapat dimasukkan dalam perspektif ini. Pendapatan dan laba adalah tujuan jelas yang dicantumkan sebagian besar organisasi dalam perspektif ini. Tujuan keuangan lainnya mungkin termasuk yang pertama, penghematan biaya dan efisiensi. Misalnya itu adalah tujuan tertentu untuk mengurangi biaya produksi sebesar 10% pada tahun 2020. Kemudian yang kedua, margin laba. Misalnya dengan meningkatkan margin laba operasi. Kemudian yang ketiga adalah sumber pendapatan dengan menambah saluran pendapatan baru, seperti itu. Yang selanjutnya adalah perspektif pelanggan, di mana perspektif pelanggan ini erat kaitannya dengan bagaimana cara perusahaan untuk melayani pelanggan. Jadi, pelanggan itu harus diperlakukan secara layak dan perlu diperhatikan secara lebih khusus. Dengan begitu, pelanggan akan merasa puas atas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Kemudian contoh yang termasuk dalam perspektif ini adalah seperti yang pertama, layanan dan kepuasan pelanggan. Misalnya meningkatkan Net Promoter Score atau mengurangi lead time pusat panggilan. Kemudian ada pangsa pasar, seperti pangsa pasar yang berkembang di segmen atau negara tertentu. Jadi perusahaan itu harus bisa menentukan pangsa pasarnya itu di mana gitu. Kemudian yang ketiga adalah kesadaran merek. Misalnya meningkatkan interaksi di media sosial.
Untuk yang selanjutnya adalah perspektif proses bisnis internal. Perspektif proses bisnis internal ini menampilkan proses kritis yang memungkinkan unit bisnis untuk memberi value proposition yang mampu menarik dan mempertahankan pelanggannya di segmen pasar yang diinginkan dan memuaskan para pemegang saham. Nah, di sini perlu diketahui bahwa untuk menetapkan tujuan dan sasaran operasional internal itu diperlukan rancangan dengan baik untuk mendorong sebuah kinerja. Tujuan proses internal ini termasuk satu, perbaikan proses untuk mempersingkat proses persetujuan internal. Kemudian yang kedua adalah optimalisasi kualitas seperti mengurangi limbah produksi. Kemudian ada pemanfaatan kapasitas yang menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi seperti itu. Lalu ada 3 prinsip dasar perspektif proses bisnis internasional. Yang pertama adalah proses inovasi. Proses inovasi adalah bagian terpenting dalam keseluruhan proses produksi. Tapi ada juga perusahaan yang menempatkan inovasi di luar proses produksi. Proses inovasi ini perlu untuk perusahaan supaya perusahaan itu tidak stagnan di situ saja, karena diperlukan sebuah inovasi-inovasi itu untuk membuat perusahaan menjadi lebih maju seperti itu. Lalu ada proses operasi. Proses operasi adalah aktivitas yang dilakukan perusahaan. Operasi ini dilihat dari perencanaan pembentukan bahan mentah hingga menjadi produk jadi, proses marketing hingga proses transaksi antara perusahaan dan pembeli. Kemudian ada pelayanan purna jual. Pelayanan purna jual ini merupakan layanan yang diberikan oleh perusahaan atau bisnis kepada konsumen sebagai jaminan mutu produk yang telah dibeli oleh konsumen. Ya, untuk yang selanjutnya adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Untuk yang perspektif ini itu berkaitan dengan sisi proses konkret dari berbagai hal. Perspektif ini mempertimbangkan pendorong kinerja yang lebih tidak berwujud. Perspektif ini dibagi menjadi beberapa komponen. Yang pertama adalah modal manusia. Modal manusia ini dilihat dari keterampilan, bakat, dan pengetahuannya. Misalkan adalah penilaian keterampilan, kemudian ada skor manajemen kinerja, kemudian ada efektivitas pelatihan. Kemudian yang kedua ada komponen modal informasi. Di sini ada database, sistem informasi, jaringan, dan infrastruktur teknologi seperti sistem keselamatan, adanya sistem perlindungan data, dan adanya investasi infrastruktur. Kemudian ada komponen modal organisasi di sini. Terdapat budaya, kepemimpinan, penyelesaian karyawan, kemudian kerja tim, dan manajemen pengetahuan. Contohnya adalah seperti keterlibatan staf. Kemudian ada skor promotor bersih karyawan. Kemudian yang terakhir contohnya seperti audit budaya perusahaan. Kemudian di sini faktor diperlukannya sebuah BSC atau balance scorecard. Di sini yang pertama adalah BSC adalah sebagai alat komprehensif untuk memahami pelanggan dan kebutuhannya dan kesenjangan kinerja. Ya, kemudian ada BSC menyiapkan logika untuk menciptakan modal intangible dan intelektual di mana dengan pengukuran tradisional dalam sistem kinerja sulit untuk dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah BSC mampu mengartikulasi strategi pertumbuhan menjadi keandalan bisnis yang fokus kepada upaya-upaya non-finansial. Ya, kemudian BSC membuat karyawan memahami tentang strategi dan kaitannya sasaran ke dalam operasi perusahaan dari hari ke hari. Kemudian BSC juga untuk memfasilitasi umpan balik evaluasi kinerja dari waktu ke waktu. Nah, selanjutnya kita ngomongin tentang keunggulan yang dimiliki oleh BSC ini. Ada beberapa keunggulan. Yang pertama, meningkatkan komunikasi di antara departemen yang berbeda dalam satu perusahaan untuk mencapai visi perusahaan, kemudian memudahkan menjalankan strategi perusahaan, memaksimalkan kerjasama, serta konsep BSC ini juga memungkinkan proses pembelajaran secara terus-menerus melalui umpan balik yang diterima dari berbagai pihak. Keunggulan lainnya yang dimiliki oleh BSC adalah membantu meningkatkan fokus perusahaan terhadap strategi yang akan dipergunakan serta hasil akhir yang diharapkan, kemudian menunjukkan target-target yang jelas yang perlu dicapai di masa mendatang,
kemudian membantu dalam menetapkan prioritas sesuai dengan tingkat kebutuhan dan waktu yang tersedia, kemudian menyediakan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai operasi bisnis yang sedang berjalan, dan yang terakhir merupakan alat yang tepat dalam merubah strategi menjadi tindakan yang efektif yang dapat memberikan hasil yang diharapkan. Kita masuk ke dalam GE Matrix atau General Electric Matrix. Nah, General Electric Matrix ini adalah remodifikasi dari matriks BCG yang dikembangkan oleh McKinsey dan General Electric. Matriks ini berusaha memperbaiki matriks BCG karena matriks BCG tersebut tuh kurang fleksibel untuk mempertimbangkan masalah-masalah yang lebih luas. Nah, di dalam General Electric Matrix ini terdapat dua komponen. Komponen yang pertama adalah daya tarik pasar. Di dalam tarik pasar ini ada beberapa faktor nih yang dapat membantu menentukan daya tarik di industri. Di antaranya adalah ukuran dan pertumbuhan industri, profitabilitas pasar, tren harga, intensitas kompetisi, risiko dan pengembalian keseluruhan dalam industri, kemudian peluang untuk membedakan produk dan layanan, serta struktur distribusi. Komponen yang kedua yaitu posisi bisnis atau kekuatan bisnis. Sama dengan yang pertama, di posisi bisnis atau kekuatan bisnis ini juga ada beberapa faktor nih yang dapat membantu dan menentukan daya tarik di industri. Di antaranya, yang pertama ada pangsa pasar, kekuatan aset dan kompetisi, kemudian kekuatan merek dan porsi biaya relatif, loyalitas pelanggan, kekuatan distribusi, catatan inovasi, teknologi, dan yang terakhir nih, akses ke keuangan dan sumber daya industri lainnya. Sekian dulu nih pemaparan materi tentang konsep BSI dari kelompok 3 dengan mata kuliah Manajemen Strategi dari kelas A dan kelas G. Semoga materi ini bermanfaat dan sampai jumpa.